Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua untuk Bapak dan Ibu, tim GPM, Pak Warju ini yang setia untuk mendampingi kita di pagi hari ini. Pagi hari ini kita memang bermaksud untuk mengadakan Zoom yang pertama untuk tim GPM karena insya Allah besok kita ada rapat perdana bersama dengan manajemen vokasi, Pak Direktur, Wadir 1, Wadir 2, dan tim GPM maupun dari Ketua UPM dari 10 prodi yang ada di vokasi ini. Bapak Ibu sekalian, mungkin saya baru pertama kali ini sebetulnya di GPM ya, jadi mungkin ada yang lebih paham tentang GPM, nanti kita bisa sharing bersama-sama di dalam memajukan vokasi ini. Kita masing-masing ada sedikit kelebihan-kelebihan ya, nanti kelebihan-kelebihan itu kita jadikan satu untuk memperkuat tim vokasi ini. Jadi mungkin kalau saya bisa bergerak di luar, yang terkait dengan perguruan tinggi di luar untuk kerjasama di luar negeri, get lecture dan sebagainya. Nanti mungkin itulah keistimewaan saya, nanti saya akan memberikan masukan kepada tim GPM dan juga di manajemen vokasi. Nah, pada kesempatan pagi ini, Ibu Bapak sekalian tim GPM, kami ingin nanti masing-masing dari bidang, jadi ada sedikit gambaran tentang program kerja, walaupun saat ini belum disusun, namun kisi-kisinya nanti bisa disampaikan oleh Bu Weni yang terkait dengan tupoksi yang ada di BPM untuk kita turunkan ke GPM dan kemudian kita turunkan lagi ke masing-masing bidang untuk membuat suatu program kerja selama setahun. Nah, tentunya pada kesempatan ini pun juga ada beberapa kendala di kita kaitannya dengan evaluasi monep pembelajaran. Nah, kemarin memang saya dapat arahan sedikit dari Pak Direktur, sebetulnya tidak masalah Pak Dadang nanti karena kita masih transisi. Jadi kemarin juga kita disampaikan oleh Pak Direktur 1, Pak Warju, bahwa untuk monep sementara masing-masing prodi yang sebelum gabung di vokasi nanti bisa masih menggunakan GPM yang ada di fakultas masing-masing. Jadi kata fakultas kita di teknik ya di teknik, kemudian fakultas yang lain seperti Bapak Ibu di FIK, kemudian di administrasi negara nanti di fakultas masing-masing. Baik Bapak Ibu sekalian, supaya nanti kita bisa ngobrol lebih panjang dan gayang lagi, sementara saya berharap Pak Warju bisa memberikan motivasi kepada kita, arahan-arahan tentunya nanti untuk ke depan kita bersama-sama untuk memajukan vokasi ini dari sisi penjaminan mutu. Kita memang terpilih dari orang-orang yang hebat semua, dari Pak Warju, jadi cuman yang nggak hebat ini ketuanya yang berpengalaman tapi ditaruh di situ, jadi mohon maaf. Ya nanti mungkin kita sharing nanti Bu Weni yang sudah berpengalaman melalang buana di GPM bertahun-tahun, nanti bisa sharing bersama-sama kita. Saya rasa prolog dari saya sampai di sini dulu, nanti kita diskusi lebih panjang, dan untuk selanjutnya kami mohon dengan hormat Pak Warju sebagai Wadir 1 untuk bisa memberikan arahan-arahan. Terima kasih, waktu saya serahkan ke Pak Warju. Matur nuwun Pak Dadang. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentunya terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bersedia membantu kami untuk mengembangkan program vokasi kita ya. Program vokasi kita itu SK keluar bulan Februari Bapak Ibu. Kalau sekarang dihitung itu baru 2 bulan ya kita itu jalan.
Tapi mohon maaf karena tuntutan IKU-nya UNESA dan klasterisasi itu menjadi kebutuhan tahunan ya, makanya program vokasi itu dituntut seperti fakultas-fakultas lain yang sudah mapan ya. Kemarin waktu saya diminta Pak Rektor untuk bergabung di vokasi itu, saya juga sebenarnya gandoli Bapak Ibu. Gandolinya itu artinya Pak Rektor, LPPM itu loh baru mapan loh Pak, sudah ada SIM LPPM, sudah ada SIRIP, sudah ada website inovasi. Nah, saya itu baru menikmati kerja dulu di tahun ketiga ini Pak. Mohon kami tidak dicerai dengan Prof. Sari, tetap membantu di LPPM gitu. Tapi ternyata Pak Rektor, justru sudah mapan itu harus pindah, memperbaiki yang lain gitu. Nanti kamu tak pilihkan orang-orang yang potensial di vokasi. Ternyata ada Pak Direktur, ada Pak Martadi, ada Pak Yoni dan lain-lain. Penjelasan tentang IKU dan klasterisasi, saya juga kaget Bapak Ibu kalau ternyata tagihan kita itu disamakan dengan fakultas-fakultas yang lain ya. Kemarin waktu saya lihat Pak Dadang, Bu Weni dan teman-teman, tagihan IKU dan klasterisasi kita itu luar biasa loh. Jadi kayak MOU ya, MOU itu yang lain masih di target 50. Nah, karena ini vokasi kerja sama industrinya banyak, vokasi harus 100. Jadi baru 2 bulan lahir, tagihan MOU-nya 100 Bapak Ibu. Makanya kita harus top gear, gaspol Bapak Ibu. Tapi remnya tidak blong Bapak Ibu ya. Dan alhamdulillah hari ini Prodi D4 Kepelatihan Olahraga hari ini mengawali dengan sign 2 MOU di SMK 4 sama ini tadi dari KONI 1 ya. Jadi hari ini ada tambahan 2 MOU, alhamdulillah. Kemudian kemarin dari Prodi Teknik Mesin sudah menjalin MOU dengan PT Bima Indra, kemudian Barata Indonesia sama PT Kawan Lama, dan sudah kuliah tamu langsung dieksekusi dengan MOA. Nah, insya Allah Bapak Ibu nanti target-target kita di bulan Desember minimal ya memenuhi kriteria yang diberikan pada program vokasi, dan insya Allah kita usahakan lebih dari yang diminta itu Bapak Ibu. Nah, yang mengganjal itu Bapak Ibu terkait tentang program vokasi itu sebenarnya adalah tagihan untuk akreditasi internasional Bapak Ibu. Padahal kemarin disampaikan Bu Prima bahwa syaratnya untuk mengajukan akreditasi internasional itu adalah prodinya sudah mendapatkan akreditasi BAN PT minimal B. Betul ya Bapak Ibu kemarin? Nah, kemarin juga saya sampaikan, Pak Rektor, Pak Warek, kan vokasi D4-nya belum terakreditasi BAN PT. Masa kita disamakan dengan fakultas lain yang harus mendaftar di akreditasi internasional? Ya harus disiapkan Mas, terutama prodi-prodi yang sudah A, D4 Tata Boga, D4 Tata Busana ya, kemudian D4 Administrasi Negara sama D4 Desain Grafis. Itu harus didorong ke internasional. Oke Pak, saya bersedia untuk mengawal itu, tapi mohon yang tahun 2021 ini kami masih persiapan dulu. Jadi masih menyusun kayak self assessment report atau SAR, modul handbook, staff handbook dan lain-lain. Kemudian summary of curriculum mungkin kita bisa siapkan di tahun 2021 ini setelah para kaprodi menyelesaikan tagihan untuk akreditasi BAN PT-nya. Itu yang saya janjikan Bapak Ibu di pimpinan kita. Karena kalau kita diminta seperti MIPA sudah akreditasi ASIN, teknik yang sekarang sudah daftar ASIN, kemudian ekonomi yang sudah daftar AKAS, kayaknya kita meminjam istilahnya Pak Direktur ya, seperti orang berjalan suruh lari cepat sambil nyalain tali sepatu gitu Bapak Ibu ya. Nanti keserimpet-serimpet gitu. Itu Bapak Ibu yang membuat saya agak nanti bisa nggak ya tercapai di bulan Desember itu Bapak Ibu yang akreditasi internasional. Tapi memang kemarin udah kita nego Pak Dadang, Bu Weni, Bu Indarti, Bu Vivi dan teman-teman yang lain, Pak Wiji, itu untuk tahun ini untuk yang akreditasi internasional kita hanya menyiapkan dokumennya saja, belum submit ya Bapak Ibu ya. Itu yang kita janjikan. Tapi untuk yang BAN PT, ini wajib Bapak Ibu ya, karena kita sudah 2 tahun harus segera mengajukan reakreditasi, karena dulu kan kita di 3 ya, sekarang upgrading ke D4. Nah, kemarin saya sudah sounding ke beberapa kaprodi, laporannya sih macam-macam ya. Ada yang masih 10%, masih ada yang baru memulai, sudah ada yang 50% mengisi LKPS-nya. Nah, itu mohon nanti betul-betul butuh pendamping yang luar biasa. Dan alhamdulillah Bapak Ibu untuk yang dana RAB kita PNBP 2021 di antara 4,5 miliar, semua program kerja vokasi disetujui oleh pimpinan ya. Dan insya Allah program vokasi ini menjadi pilot project untuk pengembangan program-program terkait tentang IKU dan klasterisasi. Kita pilot project untuk program-program yang mengawal IKU dan klasterisasi Indonesia. Makanya di program vokasi kita ini ada tagihan nih, hakinya berapa, patennya berapa, buku ajarnya berapa, produk inovasinya berapa, prototipe industrinya berapa.
dosen yang bersertifikat nanti di bulan Desember harus berapa, itu sudah kita tata Bapak Ibu. Termasuk mahasiswanya sudah bersertifikat BNSP ya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, itu sudah kita taksirkan Bapak Ibu. Kita desain step by step, nanti akan ada akumulasi dari perolehan sertifikat kompetensi baik dosen dan mahasiswa. Nah, nanti mohon dengan adanya GPM dan UPM nanti juga akan mengawal dari sisi itu Bapak Ibu. Mana yang bisa kita improve dari sisi perbaikan mutu dan kualitasnya di program vokasi kita. Saya rasa itu Pak Dadang, Bu Eni, Bu Indarti, Bu Vivit, kemudian di sini ada Pak Widi, Bu Diah Wulandari yang bisa membantu mengawal program-program kita. Gitu nggih. Nah, semoga tetap semangat Bapak Ibu di era keterbatasan ini ya, karena program vokasi itu baru 2 bulan, Mebeler juga masih mengadakan, masih belum lengkap, lab juga belum punya, nanti kita tata pelan-pelan Bapak Ibu terkait tentang pengembangan vokasi kita. Dan tahun ini Pak Direktur sudah mendapatkan satu pendanaan riset pengembangan Renstra program vokasi 2021-2025. Semoga nanti akan tertata lebih bagus lagi untuk kedepannya. Saya rasa itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menginspirasi kita semua untuk selalu berkarya di program vokasi kita. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita sama-sama belajar nggih, Bu Indarti, Bu Fifty, Pak Widi, Bu Dia, Pak Dadang. Kita sama-sama saling mengisi, saling mengingatkan. Saya juga belajar begitu. Monggo nanti kita saling mengingatkan saja. Saya langsung mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di forum rapat perdana GPM Vokasi ini. Memang surat SK itu kan muncul dalam 2 minggu ini ya Pak Dadang. Nah itu Pak Dadang masih koordinasi dan telepon saya dalam minggu ini hari Senin. Kita saling menunggu begitu. Nah, alhamdulillah Pak Dadang menghubungi, maka sudah ini waktunya bergerak, saya pikir begitu. Ya alhamdulillah. Yang pertama itu kemarin langsung diarahkan Pak Warju dan disepakati juga Pak Dadang, saya juga ikut. Jumat besok itu sudah ada rapat perdana dengan UPM juga. Nah, insya Allah nanti pagi ini sudah jadi Pak ya, suratnya akan kita share begitu. Monggo Pak Dadang di-share aja. Nanti kita share. Soalnya besok pagi insya Allah rapatnya luring Bu, kalau besok itu luring. Cuman yang datang itu kita upayakan separuh, terbatas, maka ketuanya saja. Karena banyak yang harus kita koordinasikan, terutama terkait dengan persiapan akreditasi. Nah, itu terutama. Nah, kemudian juga program kerja. Nah, otomatis hari ini sebelum besok kita share ke UPM, kita harus menyepakati dulu program kerja kita selama 1 tahun ke depan ini apa. Sebenarnya nggak genap setahun ya Bu ya, kita ini sudah mau masuk bulan ke-5 nggih. Sudah nggak dihitung bulan ke-4. Nah, nanti nggak apa-apa kita mengisi program kerja itu dimulai di bulan depan, nggak apa-apa. Nanti berdasarkan tadi yang saya share di grup terkait dengan apa tugas UPM GPM, nah itu saya harapkan masing-masing divisi sedikit banyak sudah mendapatkan informasi kira-kira akan memunculkan program apa begitu ya dalam 1 tahun ke depan. Kemudian yang berikutnya nanti saya kemarin sudah berusaha cari informasi ke PPM juga, koordinasi dengan Bu Prima, dengan Bu Wiwi, Ketua SPM ya namanya sekarang. Saya mengingatkan kembali timeline untuk dokumen akreditasi itu harus September itu sudah masuk di Sabto. Nah, kalau timeline-nya Bu Prima itu 2 Agustus itu sudah finalisasi begitu. Artinya kita hanya punya waktu untuk akreditasi itu sekitar bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, 4 bulan. Nah, kondisinya di masing-masing prodi restrukturisasi kurikulum itu belum selesai. Nah, monggo nanti dicek di masing-masing prodi juga supaya informasi itu masuk di kita sehingga kita bisa menyampaikan ke pimpinan supaya mendorong
memberikan batas waktu atau deadline bagi masing-masing prodi untuk menyelesaikan restrukturisasi kurikulum. Karena itu masuk dalam isian LKPS, dokumen akreditasi begitu. Nah, itu ya. Nah, mungkin saya mau refresh dulu terkait dengan tupoksi GPM UPM, dan ini sudah ada di grup ya. Nah, juga ini sekaligus ya Bapak Ibu, bulan depan itu kan kita melaporkan kinerja juga untuk remunerasi. Nah ini kita sudah harus mulai berpikir kira-kira nanti kinerja apa yang akan kita upload atau kita lampirkan. Nah, masing-masing divisi ini sebaiknya punya dokumen masing-masing begitu. Nah, yang berikutnya ini yang saya amati, divisi kita itu ternyata ada yang berbeda dengan SPM, juga ada yang berbeda dengan fakultas lain ya. Nah, cuman nanti ada sebenarnya bisa mirip programnya, cuman itu beda divisi namanya, itu bisa nanti. Nah, nanti bisa misalnya seperti Pak Widi misalnya. Nah, ini kan kalau di SPM kan setingkat SPM ini yang di tugasnya seperti ini. Nah, nanti programnya itu muncul yang memungkinkan aja Pak, karena terutama data yang terkait dengan akreditasi ya, mungkin itu. Otomatis kalau ngisi SIM PPM ini juga rutin dan seterusnya. Nanti monggo silakan nanti masing-masing divisi mengusulkan nggih. Monef juga begitu Bu Indati misalnya. Lah ini gimana Bu tugas saya Bu? Ibu Monef ya. Nah, ya. Monef itu sebenarnya kan tiap semester nggih Bu nggih. Lah ini kondisinya masing-masing prodi itu berbeda Bu Indati. Nah, ada yang sudah mengikuti di fakultas sebelumnya ya Pak ya. Tapi seperti di AN itu belum melakukan Bu, karena di FIS itu kita sudah keluar dari GPM UPM FIS begitu. Makanya nanti ini kalau mungkin dalam bayangan saya, kalau misalnya belum, ini kan masih ada waktu, secepatnya mungkin kalau memungkinkan segera melakukan Monef untuk diinput Bu, diinput ke itu kan ada semacam Google Form-nya Pak ya, yang harus diisi di situ. Ya, teman saya kemarin sudah Bu. Jadi terus kemudian sama GPM-nya teknik itu dipisahkan, Google Form-nya S1 sama vokasi. Sudah. Nah, nanti Bu Indati bisa misalnya mengecek masing-masing prodi itu melalui UPM-nya bisa Bu, apakah sudah melakukan Monef apa belum untuk semester ini misalnya gitu. Itu bisa. Terus kemudian misalnya untuk ini biasanya disatukan menjadi laporan Monef begitu ya. Nah, ini sudah nanti di tingkat GPM vokasi begitu. Nah, kemudian akreditasi untuk Budian. Nah, ini banyak tugasnya. Budian ini akan mengawal persiapan dokumen akreditasi, termasuk mungkin menentukan timeline-nya ya. Misalnya LKPS itu kapan harus selesai. Supaya prodi-prodi itu ikut menyesuaikan begitu dengan timeline tersebut begitu. Untuk Bu 50 itu kan kalau dalam bayangan saya Bu 50 ini kan kayak pengkajian ya, mutu begitu ya. Itu kok dalam pengembangan. Itu dalam bayangan saya ya termasuk membuat itu dokumen mutu kayak SOP itu Bu lah. Saya tuh membayangkan SOP sebegitu banyak, itu mungkin akan diprioritaskan SOP apa begitu Bu, yang dalam waktu dekat misalnya kita ini semester depan kan Monef itu sudah harus dilakukan dari vokasi, maka yang mendesak itu menyusunan SOP Monef misalnya. Nanti yang lain-lain bisa nunggu setelah kita akreditasi, itu dalam bayangan saya kalau menentukan waktunya begitu. Nah itu dalam bayangan saya itu secara singkat tuh seperti itu Bapak Ibu. Untuk sebagai bahan perbandingan, saya kemarin minta dari FIS itu contohnya seperti apa begitu. Ini nggih ngapunten langsung saya share aja supaya semua saling tahu nggih Bu Bapak Ibu.
Ini saya stop share dulu. Saya tampilkan yang dari FIS. Nah, ini nama masing-masing divisi. Divisi itu berbeda dengan kita. Ini enggak ada yang pengkajian, tidak ada divisi itu. Nah, nanti kita memang harus tetap menyesuaikan dengan program SPM, juga dengan itu sama dengan SPM itu supaya kita tuh tetap gayut. Misalnya kalau SPM itu menugaskan UPM GPM Monef, ya kita harus melaksanakan Monef gitu, harus ada dalam agenda kita. Kalau misalnya melaksanakan apa ini penyusunan kurikulum ini OB atau MKBM ini, berarti ini bisa kita agendakan ya Bu ya, timeline-nya itu supaya nanti kita sarankan ke pimpinan gitu Pak Dadang. Kapan harus selesai supaya kita masuk ke LKPS begitu. Nggih. Kemudian ini yang apa? Monef. Nah, di sana nggak ada Monef namanya ya. Rubah begitu. Misalnya nanti bisa dikurangi, bisa ditambahi mungkin menyesuaikan dengan masing-masing divisi kita karena mungkin ada yang berbeda nama divisinya. Monggo. Yang pertama ini divisi akreditasi dulu nggih. Bu Diah atau mungkin yang Pak. Gimana Bu Diah? Kira-kira programnya untuk divisi akreditasi ini apa saja dan juga timeline-nya? Nanti biar teman-teman yang lain tuh juga ikut menanggapi begitu. Iya. Ini belum saya buat Bu karena memang kan baru dapat barusan belum saya buat, mungkin memang baru karena rencananya memang membimbing untuk kan semuanya serba mendadak. Belum kan baru ya nggak apa-apa kan. Jadi disebutkan sama-sama. Jadi memang harus pendampingan untuk persiapan akreditasi Bu. Jadi saya mungkin nanti menghubungi beberapa UPM dari beberapa prodi sehingga nanti bisa koordinasi dengan UPM yang ada di masing-masing prodi. Berarti untuk persiapan kurikulum ini memang antara lain kan ada dokumen UB itu Bu ya. Atau MKBM itu, dan ini nanti dimasukkan di program aja untuk Ibu jadikan sebagai apa ya, program untuk mengingatkan bahwa pada bulan apa harus selesai gitu Bu, karena ini naga-naganya kok masih pada menyusun gitu Bu. Jadi misalnya nanti persiapan kurikulum ini kita sampaikan di bulan, misalnya ini kan masih Lebaran, nanti mungkin terakhir tuh habis Lebaran misalnya. Mungkin kita juga ada yang menyusun di luar kota. Nah itu apa akhir Mei begitu deadline-nya bagaimana Bu? Yang lain bagaimana? Bu Weni, itu OB itu apakah menjadi salah satu tagihan dalam LKPS kita yang mau ini akreditasi dan PT? Iya Bu Indati, di standar berapa itu ada. Sebentar, saya tampilkan nih. Sekedap, saya tampilkan dokumen LKPS nih. Ada Bu, termasuk kurikulum itu harus diupload di situ. Sekedap. Nah, karena beberapa masih ada yang melakukan restrukturisasi, jadi kan harus dipastikan dulu. Katanya Pak, seperti prodi saya itu belum ada restrukturisasi kurikulum Bu. Jadi kita memang pakai kurikulum yang terakhir itu kan kurikulum Merdeka itu tahun 2020. Oh iya, apa-apa. Apakah kita dituntut lagi tahun 21 ini new kurikulum gitu? Mestinya Bu ya. Ini kemarin sih katanya Pak Warju itu
beberapa itu masih melakukan restrukturisasi. Nah ini nanti akan kita cek ke masing-masing prodi, karena seperti di prodi saya sama dengan Bu Indarti, mungkin sudah tidak ada lagi perubahan begitu Bu. Cuman mungkin Tapi yang kalau diperlukan, memasukkan OB berarti kan perubahan Bu. nah Makanya itu. kalau OB-nya secepat ini kan berarti 21 itu berubah lagi kurikulumnya. Berarti kita buat yang MKBM aja Bu ya. Nanti kita cek ininya ya. Timingnya itu biar sama gitu ya. Iya, untuk MBKM saja kita kan belum ada, kan memang belum ini ya, belum ada kesamaan gitu loh yang di vokasi. Belum. Kita tuh kalau kita kan misalnya semester 5 ini kan tuker pelajar, semester 6, 7 itu kan di luar kampus. Nah itu 20 masing-masing 20 SKS itu, saya tuh kepingin sesama vokasi itu menyamakan persepsi dulu MBKM itu aja kan belum pernah. Kan kita baru semester depan kan Bu ya mulainya. Iya. Ya wis. Tapi pindah ini udah. Nah ya, saking banyaknya program tuh loh, kita itu mana yang mau didulukan dulu. Ya itu makanya Bu. Bingung Bu In. Itulah kita ini sampai Kalau bingung, memang mau, misalnya kita kan mau akreditasi BAN PT ya kita fokus ke BAN PT dulu menurut Nah, saya. betul Bu. BAN PT itu banyak. Nah, betul. Atau memang yang itu aja yang dihapus tanpa menunggu yang restrukturisasi yang baru juga bisa ya kan Bu ya. Mungkin kurikulum masing-masing kan sudah punya Bu MBKM, tetapi kan ada peralihan kaprodi kan Bu. MBKM saya sendiri belum tuntas Bu sebenarnya. Prodi saya sendiri mungkin juga prodi lain juga mengalami hal yang sama meskipun kita tertulis, tapi itu kan dinamis sekali karena setiap semester kan ada info baru. Hampir setiap hari di YouTube-nya Dikti itu juga ada program baru. Nah mungkin bukan restrukturisasi tapi kayak persamaan persepsi MBKM itu aja kalau menurut saya. Yang OB itu Mbak ya nanti gitu loh. Kita kan mau ini dulu. Untuk untuk kurikulum kita standar 9 itu saja kan banyak sekali ya. Jadi kayak visi misinya itu mulai harus dokumennya harus ada. Itu belum sama sekali kita bahas di belum sekali. Itu kan belum sama sekali di situ. Jadi ini kan yang ada di dokumen LKPS Bu ya. Kalau memang ini sudah fix disepakati mana yang dipakai, berarti sudah bisa dikerjakan. Begitu aja Bu. Nanti kita sepakati kalau memang pakai kurikulum yang lama, berarti tanpa menunggu yang baru begitu. Karena beberapa memang menganggarkan kan diminta oleh vokasi itu termasuk prodi saya juga menganggarkan begitu. Karena kita berpikir kita juga belum pada tahap mengundang Dudi sudah, untuk sanctioning uji publik seperti yang dulu dijalani kan juga belum lah. Ini maksud saya yang di dokumen LKPS kan ada. Nah, nanti saya share mungkin. Ya, tapi kan bukan OB Bu. Ya, berarti nanti kita ganti aja Bu ya. Kita ganti. Ya, ini aja MBKM ini aja. MBKM ya. Ya. Makanya nanti ini sambil jalan. Dan MBKM itu kita maksimalkan kalau memang harus pertukaran pelajar, kita harus benar-benar benar-benar mengirim mahasiswa dan kita harus menerima mahasiswa orang lain. Dan itu semester 5. Jadi kira-kira kalau ini kalau persiapan tidak perlu, semua sudah ada Bu ya. MBKM gitu aja Bu, karena belum tuntas MBKM. Ini nomor 1 saya hapus saja Bu ya. Nomor 1 saya hapus, langsung nomor 2 nggih. Bagaimana Bu ya? Nomor 1 persiapan itu maksudnya bagaimana? Saya sudah kurang tahu. Jangan dihapus. Ya itu adalah Bu, langsung ini aja biar nggak membingungkan ya. Oke, ini kita ganti MKBM. MBKM. Ya. Harus diteliti. Nah, oke. Ini untuk dicek Bu. Kira-kira kita kan sudah menyusun ya. MBKM itu juga melengkapi RPS-RPS-nya itu. Oke. Berarti kira-kira sampai Mei Bu ya?
Timelinenya awal mungkin, bagaimana Bu. Bu Dia dan yang lain Ini monggo. awal mungkin, Bu. Dalam Juni awal. Ini awal, nggih. Minggu keberapa Bu? Minggu ke 2 gitu. Karena biasanya kan panjang untuk apa namanya penyusunan apa namanya Bu RPS-nya yang harus disesuaikan. Bu ini terus kan visi misi itu kan setingkat LK apa namanya UPPS ya. Kita tuh UPPS ya berarti ya. Nah itu yang membuat itu tugas kita tadi. Visi misi Ya UPPS itu setingkat apa fakultas atau program ya Bu ya? fakultas. Iya. Nah, berarti itu tugas kita Bu itu. Itu harus diselesaikan dulu kan harusnya dari UPPS dulu baru ke prodi-prodi. Untuk kurikulum kita yang standar 9 itu ternyata visi misi itu adanya di UPPS ya sepertinya. Jadi bukan masing-masing prodi punya visi misi itu kan enggak kayaknya. Iya. Nanti mungkin kita kapan-kapan kita bedah lagi. Kapan sih kita tuh banyak di LED itu pekerjaan UPPS Bu. Itu perlu kita bedah nanti. Lah itu nanti kan akan dikoordinasikan oleh Bu Dia gitu nggih. Cuman ini kita bicara dulu program dan timeline dulu nggih Bu Indati. Nanti kita bisa khusus melakukan rapat masing-masing untuk LKPS dan LED itu nanti khusus untuk mencermati data apa aja itu akan kita detailkan itu nanti di rapat sendiri ngoten mawon nggih. Nanti akan kita kemudian semua saling berhubungan. Nanti kan bisa kita bagi, misalnya kita ini kan berenam, itu ada 9 standar, nanti bagaimana dibagi supaya pekerjaan itu bisa habis begitu Bu Indati. Iya, menurut saya saling kerjasama, saling Nah, ini kelihatannya LKPS sudah berjalan dari Januari disusun. Nah, kemudian kira-kira LKPS ini akan di deadline-nya kapan kira-kira timeline-nya? Kalau misalkan paling lambat dikirim September sampai Agustus mungkin Bu. Menurut saya LKPS itu sudah harusnya dihentikan loh Bu. Kita tuh harus ke ini, LKPS itu kan cuma data, kita sudah tahu semua cara ngisi datanya. Ya benar. Tinggal ini, kita tuh harusnya sudah ke ED Bu. ED-nya tuh isian, LKPS kan cuma angka-angka saja. Sambil jalan. Ini saya ya, ini biar teman-teman tahu ini timeline dari diterima. Saya bahwa untuk finalisasi ini suaranya menggema. LED itu sudah Agustus, September sudah Sabtu. Suaranya kok nggak enak ya Bu? Nggak dengar Bu Weni, suaranya menggema. Oh saya mau, ini sudah saya mudah sudah hanya di laptop ini Pak. Oh belum ya, Pak Dadang suaranya masih ada. Nah ini karena Pak Dadang masuk satu ruangan makanya ini ya sampun. Jadi itu saya mintakan saya share di grup itu Bu ya. Timeline yang lama itu mungkin Bu Dia dulu belum mengikutin, Bu Indati sudah pernah mengikutin. Lah LKPS itu harusnya kita sudah masuk ke ke SPM itu kan sudah setor, harusnya sudah bulan-bulan ini ya Februari sudah harus jadi loh. Revisi itu bulan Maret sudah, ini sudah April sudah masuk LED harusnya. Makanya ya Juni Mei LED aja loh. Mungkin kalau Mei ini teman-teman kira-kira sanggup nggak Bu ya?
atau berbarengan mungkin Juni akhir itu selesai LKPS. Mungkin Bu, bagaimana? LKPS tuh nggak mungkin langsung selesai gitu, maksudnya itu kan sambil jalan Iya, Bu, karena kita betul. baru Sambil sambil jalan jalan. panjang Bu mungkin Bu. Tapi LED itu harus dimulai, jadi Ya, LKPS itu Nanti- tetap jalan, Betul, betul. LED Oke. harus segera dimulai. Siap, siap. Ini saya tandai dulu sudah berjalan. Kemudian sampai kira-kira nanti dikirim Bu. kan Jadi mungkin sebelumnya kan akan direview di SPM. Iya. Nah, berarti kira-kira mungkin Juli bulan kedua begitu, bagaimana? Pertengahan aja Juli. Nanti kan ada revisi lagi misalnya ya. Nggih. Nah, terus kemudian yang LED ini ya, LED ini kan Nah, itu belum mulai Mei sama aja, Bu. sekali. Leres. Mei Nah, sip, sampai Bu. bulan, Ya. ini saya hapus dulu. Ya sampai mau diupload. Ya akhir Juli Bu ya, supaya nanti Agustus tuh PPM ada waktu mereview kita 10 prodi. Iya. Luar biasa Bu, kita ini 10 prodi loh ya Allah. Saya tuh kemarin tuh kan cuma berpikir bagaimana prodi saya gitu Bu. Itu aja Sama. sudah pusing itu. Ternyata banyak tagihannya. Sama Bu. Jadi sama dengan saya. Ya Allah. Nah, ini akreditasi kemarin tadi kan arahan Pak Warju kan juga tahu apa kita dibilangkan persiapan. Ini baiknya bersosialisasi atau bagaimana? Mungkin di akhir tahun gitu bagaimana? Bu, yang sebentar Bu, yang LED itu kan belum mulai sama sekali. Kok sudah mulai Januari? Sorry. Tadi mau tak hapus. Nah, saya putihkan ya. Biar putih. Sampun. Terus Nah, internasional itu ya setelah apa? setelah LED selesai baru. Atau setelah akreditasi Bu ya? Betul Bu, setelah Desember Januari Bu. Oktober. Agustus itu Bu, kan ya Agustus ya. Agustus itu kita kan selesai ya. Atau setelah akreditasi Bu, setelah akreditasi itu kan Oktober November. Iya. Gimana? Itu aja Bu, memang akhir tahun aja Bu. Biar nggak tumpang tindih nanti malah lupa. Ya, berarti November ya, kira-kira. Boleh, Karena nggak November support. Desember. Mungkin di ini ya November awal. Oktober ya. lah Bu. Nanti Oktober kalau November kan boleh. cepat 1 bulan. Oktober awal November Gimana? tutup buku biasanya. Enggak mau ini. Begini ya Bu Diah, atau mungkin masih ada tambahan? Bagaimana yang lain? 1 minggu lah. 1 minggu aja Bu. Ya kan sosialisasi kan hanya cuma sekali Bu. Oh ya. Mungkin Nanti jadi satu ya Bu. Semua prodi langsung jadi satu ya. Iya, jadi satu nanti Bu, gitu aja. Bayangan saya kok begitu Terus melengkapi RPS itu di mana Bu? Di RPS di sini Bu, di kurikulum MBKM ini termasuk apa RPS ya, kalau dulu bilang kan buku 1 dulu istilahnya itu Bu ya. Nah, di sini Bu sampai Juni. Bagaimana? Ya. Karena ini berarti kalau dikasih dalam kurung itu gimana ya? Dikira kurikulumnya saja. Oh, boleh. Termasuk ya, dalam kurung. Dokumen ini ya. Apa tuh? Struktur kurikulum. Gini Bu masuknya. Ya, dan RPS. Ya. Ngeten nggih. Supaya lengkap ya Bu ya nanti ya. Iya Bu. Nah, kira-kira ini sampai Juni itu apa sambil berjalan sampai nanti mau
Mau diupload. Ya, Malah tetap harus direvisi mungkin Bu. Enggak, itu hanya sebagai patokan aja Bu. iya nggak apa-apa. Soalnya Patokan takutnya nanti tetap Heeh. sampai mau diupload dicek juga. Iya, iya. Iya, betul. Sampun nggih yang divisi akreditasi cukup ini ya. Iya, iya. Nggih. Kemudian sekarang kita masuk ke divisinya Bu Indarti ini mestinya. Divisi Iya. Monas dan apa Bu namanya? Saya lupa Bu. Saya buka. Monitoring dan evaluasi. Iya. Nah, monggo Bu. Pak Hadi Ini kan itu tawar maka ini pesanannya untuk parcel. Ya, aku bilang, Pak, aku enggak Kita itu tahu Pak sekarang ada lunak apa ya? enggak parcelnya. Bu Dia Lagian mohon kan kita dimut dulu Bu parcel tuh Dia. enggak ada. Kalau dia Bu kita Dia. pesan banyak dia siap enggak gitu. Bu Dia mohon dimut dulu Makanya nggih. mesti Nah, ya. Gimana Bu Indarti? aku juga janji pokoknya. Bu ini bisa Ada, tuh nggak apa-apa. Oh iya ya, bentar, sebentar. Saya tak Pilih Nggak tapi sadar kadang larang. kita itu. Iya, iya betul Ada itu apa? Bu. Emang. Bentar, bentar. Partisipan Bu Dia. Oh sudah dimut beliau. Oke. Kita itu sekarang minggu ke ini tanggal berapa? Ini tuh sudah akhir April Bu. Dianggap gitu aja. Ini sudah akhir April. Nggih. Ini kan nanti teman-teman UPM supaya ada Ya sampai awal Mei ada. Bu, berarti kalau ada yang belum. Nggih. Terus yang upload di Google Form itu Bu, yang saya takutnya itu Bu. Apa itu ada batasan waktu. Tadi saya buka email itu Bu, kok begini? Akan segera di-close oleh sistem begitu. Kan itu ada kan, masukkan di Google Form-nya itu loh Bu. Itu di email saya, mungkin karena saya UPM Bu ya, UPM lama tahun lalu, itu otomatis itu saya dapat email dari Pak Heri siapa gitu. Saya buka isinya untuk mengisi itu hasil Monet Bu. Kemungkinan kok harus selesai di bulan UPM saya juga kemarin tuh ini mau waro-waro lagi besok terakhir Jumat gitu yang belum upload. Iya. Besok berarti. Nah ya besok berarti kan ini kita Bu ya, ini warnanya ini kita hilangkan yang ini ya. Soalnya kalau nggak gitu kita ketinggalan semua. Terus piye kita yang belum Monet. Bu, nyuwun sewu Bu ini yang untuk Monet itu yang kan ada kemarin ada 2 link, yang satunya di prodi vokasi, yang satunya di jurusan. Nah di jurusan itu kami ditagih padahal nggak bisa masuk, nggak ada pilihannya untuk vokasi. Itu dispunding ya. Kalau yang di email yang masuk ke saya tuh Bu, saya juga nggak tahu dari mana. Tiba-tiba masuk tuh ada yang langsung fakultas vokasi gitu Bu. Iya, di tempat saya sudah diberikan kok Bu Dia. Vokasi sudah. Yang vokasi sudah ada. Kan kemarin tuh disuruh isi 2 Bu Indarti. Oh, yang jurusan nggak bisa. Ya nggak bisa, tapi disuruh, jadi bingung. Ya bilang aja sudah di vokasi linknya gitu aja, nggak bisa. Yang penting kita nanti kan kita ada. Ya. Yang penting ada track recordnya gitu ya Bu Indarti ya, gitu aja ya. Iya. Berarti ini saya juga nanti biar tak woro-woro ke teman prodi supaya segera nge-push untuk Monet Bu. Iya, berarti kalau teknik mungkin saya nanti tinggal minta datanya. Iya. Ini jadi semuanya supaya meworo-woro, besok kan juga masih ada rapat dengan UPM itu. Nah. Nggih. April ngeten nggih, sementara ngeten nggih Bu Indarti nggih. Iya. Nah, yang gasal Bu, yang gasal. Gasal itu berarti mulai nanti biasanya kita kuliah itu Agustus awal apa akhir ya kira-kira ya. Di kalender akademik biasanya awal September. Tahun lalu tuh Agustus Bu, tahun lalu kita. Tahun lalu Agustus ya. Oke, kita kan melaksanakannya setelah UTS ya ini ya. Kira-kira kalau 2, 3, 4, 6, 7, 8. Kemungkinan ya Bu di Oktober itu Bu kira-kira.
antara akhir Oktober awal November, Bu. Nggih. Minggu ke 9, 10. Itu kalau mulai Agustus ya, Bu? Agustus pertengahan misalnya. Atau kita harus tahu kalender akademik, mungkin ada yang tahu nggih. Kalender akademik UNESA. Enggak, yang ini yang di-share itu yang semester ini, yang semester depan belum. Biasanya mesti belum. Iya, iya. Sampai awal November, Bu. Oh, nggih, siap. Itu kita memang kebiasaannya habis UTS ya. Nanti kalau di cross-check-kan sama UPPS beda lagi. Nanti Iya. karena UPPS itu di-cross-kan sama ini ya, pas standar 9 itu beda lagi. Dia mintanya kan 2 kali 1 semester. Nah, iya. Enggak pas ya, Bu ya. Terus ini dulu yang penting, Bu. Iya. Betul gini ya, Bu Jati ya? Iya, iya, Bu. Ini berarti kan sudah tahunnya enggak 20, 21, 22 nggih. Ini loh, Bu. Betul gini ya? Iya. Nah, ini kira-kira memungkinkan apa tidak? Karena kita nggak punya SOP-nya. Ya toh? Belum pernah itu, Bu. Saya nggak ngerti, Bu. Itu apa itu, Bu? Berarti kita Del mungkin Ibu mau menambahkan kegiatan apa, monggo. Jangan di Del dulu lah, Bu. Di merah dulu. Nanti tanyakan yang berpengalaman. Kan nanti tak tanya, Bu. Ini gini, Bu. Kalau ini harus ada SOP-nya, Bu. Ini kan punya FIS, jadi punya SOP dia. Kita semester depan itu kan sudah luring rencananya. Berarti gimana? Kita masih ikut. Ya. Gimana Sarpras? Kita harus sudah masuk vokasi, Bu. Bu, lah terus makanya nanti semester depan LKPS nanti Sarprasnya siapa itu? Labnya siapa yang kita isikan? LKPS nanti? Itu, nah, nanti mungkin kalau untuk tahun yang sebelumnya, ya itu kita ini UPPS-nya ikut piye, Melvis apa ikut FT apa yang vokasi yang baru. Kalau misalnya UPPS-nya ada pergantian, berarti kan misalnya sebelumnya itu menggunakan fakultas lama UPPS-nya yang 2020 itu pakai yang kita baru 2021 ya, Bu ya. Ya. Itu ditanyakan loh, Bu, Sarpras itu. Ya. Berarti ya tetap pakai yang lama kan, Bu? Kita kan baru tahun ini. Ya, kalau dia baru tahun ini pakai yang lama, ikut yang fakultas ilmu sosial, tapi ya wong kita ini ya nanti yang menghadapi nggak mungkin FT kan, yang menghadapi ya vokasi ketika nanti apa akreditasi itu, Bu. Iya, tapi kan kita LKPS mulai tahun 2019. 2019 kan yeah, berarti betul. Yeah. Yang lama. Yeah. Tapi kalau saya baca itu sementara yang LKPS itu banyak terkait dengan capaian kinerja ya, Bu ya. Beda dengan yang dulu, orang dulu itu kan banyak bertanya tentang dokumen gitu loh, Bu. Ya toh? Ya, tapi sarana prasarana keuangan itu ada semua, tetap ada. Iya, tetap ada ya. Nah ini misalnya kalau memang mendesak, rasanya kok enggak, misalnya kayak programnya Bu Vivit ini kan harus membuat SOP. Tapi kalau nggak memungkinkan ya kita pakai yang ikut yang fakultas lama gitu aja lah, Bu ya. Sementara ya, kita kosongin dulu, Bu ya. Tidak ya, kita Del, mungkin kalau mau ada tambahan ya monggo. Berarti tadi yang akreditasi ada 4 kegiatan. Monef ini ada 2 sementara. Pelaksanaan audit kurikulum itu apa, Bu? Pengelolaan ya itu? Iya. Ya ini semua, Bu, terkait kayak audit itu loh, kayak apa itu dulu kan pernah toh dicek kurikulumnya, RPS-nya itu loh, Bu. Ada enggak ada tentang-tentangan dari SPM, Bu.
Kalau misalnya mengikuti dari SPM, saya buka lagi ya di SPM itu. Ya Bu, sambil belajar saya belum ini ya Bu. Oke. Tapi memang kitab sucinya sebenarnya kan LED. Nanti berpedoman ke sana kan tahu apa yang harus dilakukan. Ya, Nanti nggak apa. baca Misalnya lagi. kita misalnya minggu depan GPM itu membedah cukup LED sama LKPS untuk mendata data apa aja itu monggo kita rapat Iya, gitu Bu. karena memang Ya. berhubungan Bu. Jadi kita tuh harus tahu tujuannya dulu, baru ini langkah-langkahnya, strategi kita apa kan baru bisa menentukan itu. Itu tujuannya itu kitab sucinya kan LKPS sama LED itu harus dibedah dulu. Ya memang sebaiknya menyesuaikan itu kegiatannya Bu ya. Iya. Iya, kayaknya saya memang bekerja sama Bu Dia nih nanti. Iya, saling berhubungan. Betul. Saling ini Bu ya. Saling mendukung nanti kegiatannya Bu. Ngapunten ya Bu ya. Ngapunten sangat. Gimana Bu? Ini saya ini pakai ruangan prodi lain, ngapunten jadi ini. Sementara sambil cari-cari informasi, kita beralih ke divisinya. Nah itu mahasiswa itu ya, itu juga penting itu. Ini ya Bu, makanya ini tetap saya itu Bu ya, untuk memenuhi borang saya, kita tuh harus punya kegiatan setiap bulan itu mahasiswa. Jadi saya tuh ngadain webinar series itu tiap bulan Bu. Nah ya untuk itu, dapat nilai 4. Betul. Nah itu banyak prodi yang mungkin banyak prodi yang belum paham Bu, termasuk misalnya untuk melakukan itu Bu, seminar nasional itu kan ada di LKPS Bu. Kita menyelenggarakan seminar nasional atau internasional itu prodi saya ya belum Bu. Kan harus ada supaya nggak kosong. Iya, karena yang satu kita sudah punya dana, kemudian yang bisa kita gunakan karena kita punya dana dan kita bisa itu harus 4 karena banyak yang nggak bisa terpenuhi ya dibiarin, misalnya alumni itu kan memang kita biarin kosong. Tapi yang kita bisa dengan dana kita ya kita harus betul. Yang bisa kita kejar nih Bu ya. Iya. Sementara itu yang dari divisi Bu Indarti ya, kita beralih ke divisinya. Bentar Bu, saya mohon ini ya. BK itu berarti gimana Bu? Masing-masing prodi harus nanti ini ya. Nanti itu masing-masing prodi harus punya minat bakat itu apa namanya? Ada kegiatannya Bu, aktivitasnya. BK itu kan di prodi sudah dibentuk kan Bu, di tingkat jurusan, di tingkat fakultas sama universitas. Kita kan sudah lain Bu. Prodi kita kan belum. Prodi nanti. Ya betul. Berarti yang kita ceritakan kan karena Bu Indarti 1920, berarti ikut yang lama, ikut fakultas. Fakultas lama. Yang di vokasi memang belum dibentuk. Nanti kita usulkan untuk dibentuk. Halo? Itu satu kesatuan atau beda-beda ya? Minat bakat itu, UKM ya minat bakat itu. UKM berarti pusat ya. BK itu mungkin prodi apa fakultas Bu? Ada mungkin fakultas. Setingkat prodi ada Bu, ada pengurusnya dibentuk. Nanti harusnya juga dibentuk per prodi ada yang ngurusi BK, nanti tingkat program ada. Tapi kan belum dibentuk oleh pimpinan vokasi, nanti bisa kita usulkan begitu Bu. Oh iya, itu kan berhubungan sama SOP itu tadi ya. Soft skill. Betul, ada. Soft skill itu apa ya? Soft skill, kemudian beasiswa. Soft skill itu kayak pelatihan dulu Bu. Soft skill itu kayak pelatihan, bisa juga bentuknya outbound atau kayak minat bakat. Saya itu pelaksanaan audit saja ya, audit. Padahal kita belum bentuk, yang diaudit apanya. Nah, ya itu atau sekalian membentuk dan mengaudit. Ini kalau nggak memungkinkan nggak usah kita lakukan tahun ini Bu. Jadi kan karena kita dasarnya pakai yang fakultas lama aja, maksud saya begitu. Kalau kan nggak memungkinkan gitu loh. Oh iya Bu. Ya, cuma nanti Bu Indarti tetap harus
mensupport Bu Dia juga untuk memastikan masing-masing prodi itu isian LKPS Halpas itu apa gitu loh Bu. Kurikulumnya juga bantu untuk ngeceki masing-masing prodi gitu loh Bu, ngawal dampingi gitu. Iya Bu. Terkait isian ini Ibu ikut ngawal gitu aja. Kita nggak melakukan audit memang belum, tapi untuk memastikan aja isian di LKPS LED itu sudah mendukung supaya nggak kosong ya. Iya betul, kita dasarnya kita sudah Bu. punya semua, berarti UKM punya, kesehatan punya. Berarti ini aja Bu ya, pendampingan atau apa ya? Kita ganti aja kalimatnya. Sekarang kita belum audit. Ganti apa ya? Bukan pendampingan, kayak kita ini kayak memastikan ngecek penyesuaian. Gitu. Bukan pendampingan ya. Usul lainnya ya? Penyesuaian penyesuaian kita itu memang ya monef aja Bu. Ya monef aja namanya Bu. Monef aja, monef kecukupan ya namanya gitu aja Bu. Ibu kan menanyakan monef aja ya. Monef kecukupan gitu aja ya. Ini aja ya. Ini juga monef mengenal diganti monef audit ini gitu aja. Ini juga monef layanan. Nah, Ibu memastikan ini masing-masing ini. Itu aja Bu. Iya Bu. Nanti kalau terkait dengan instrumennya kita sesuaikan dengan apa yang diminta di LED apa LKPS. Gitu aja Bu. Iya Bu. Sampun nggih Bu Indarti nggih divisinya Ibu. Sampun. Kita ke divisi Bu Vivit nggih. Bu Vivit ini nama divisinya agak panjang nih. Bentar saya lihat. Bu Vivit, monggo. Wah, ini saya juga tertarik. Magang. Pertukaran mahasiswa. Ayo kita saling kerja sama lah. Iya. Sama saya kebetulan kan juga di sini juga baru, nanti mohon arahannya juga. Saya itu sangat mendukung ini. Saya itu juga kepingin mahasiswa saya itu bisa semester depan itu bisa pertukaran pelajar ke Taiwan atau ke Malaysia. Bu Indarti kan sudah ada link toh. Pengembangan link ada Bu. Sekarang itu baru ada program tapi untuk vokasi apa bukan ya? Jadi kita itu harus ikut itu loh Bu, ikut YouTube-nya Dikti, Kemendikbud, vokasi. Jadi mereka itu kan selalu ada program. Kemarin itu baru ada program di desa itu untuk vokasi. Ada dananya 40 juta satu grup mahasiswa. Ya, kita lanjutkan dulu Bu Vivit, atau ini karena waktunya Pak Widi takutnya mau segera Jumatan nggih. Ini Bu Vivit, sebenarnya sebelum ke standar prodi itu harus ada semacam ya SOP tingkat UPPS ya. Baru standar prodi itu kayaknya mungkin nggak memungkinkan tahun ini begitu. Ini bagaimana ya kira-kira, atau diawali itu juga disusun? Iya Bu, disusun karena kita semester depan ini Bu harus ada. Paling enggak kita tuker sesama vokasi. Yang untuk standar prodi ini Bu. Berarti gini aja. Cuman ini jangan ini kegiatannya nanti jatuh supaya nggak tempuk dengan yang akreditasi ya Bu ya, kira-kira begitu. Jadi pekerjaannya UPM ini memang ya banyak. Kalau SOP itu nanti tolong Bu Vivit mengidentifikasi aja yang prioritas itu apa dulu aja, yang nggak prioritas itu nanti bisa tahun depan gitu Bu. Misalnya kayak yang prioritas lah Bu. Kalau standar prodi ini kayaknya mungkin kalau nggak dibutuhkan waktu
akreditasi, ya bisa kita laksanakan setelahnya. Nanti kita cek dulu nggih kapannya. Nggih. Ya, kita nanti baru tahu kalau setelah itu Bu, cross check LED Bu. Iya. Nggih. Berarti Berarti ini masih menyesuaikan ya Bu ya? nggih. Ya, ini maksud saya gini, untuk penyusunan standar itu nggak apa-apa kita mulai di bulan Mei misalnya ya. Itu apa nanti standar apa nanti kan baru didata apa aja ya Bu ya, termasuk SOP. Kita mulai aja bulan Mei, nanti sampainya yo kemungkinan yo bisa terus ini sampai di bulan Akhir. November. Nanti outputnya kan menentukan akan ditentukan apa aja gitu Bu. Warnanya apa ya? Warnanya jangan merah deh, hijau. Oh iya tadi yang waktunya Bu. Sebentar, waktunya ini kayaknya Pak Widi takutnya segera. Kalau Ya, Pak gimana Widi kalau dulu aja. Pak Widi dulu aja ya. Pak Widi, Ya. ngapunten Bu Vivit nggih sekedap nggih. Pak Widi. Nggih, Bu. Nggih, pun monggo jenengan rumiyin nanti keburu. Pak ini Jumatan saya kepikiran nggak konsentrasi. Loh, ini hari Kamis, Bu. Hari Kamis Iya, ini Kak. Bu. Oh iya, Oh iya, saya Jumat ya. Ya udah, boleh ya Pak, yang let discuss dulu ya, kembali ke Bu Vivit. Oke. Saking bingungnya Pak. Siapa yang net? Nervous kan. Terus ini kira-kira nanti mungkin bisa bulan apa aja yang disusun terserah nanti ya, kita identifikasi lagi yang prioritas aja. Yang SOP ini sebenarnya nggak hanya MBKM, harusnya SOP-SOP lain juga mendesak begitu ya. Misalnya ini MBKM, ini dalam kurung lagi, koma DLL, harusnya begitu Bu ini. Nah, ya ini SOP tingkat UPPS gitu aja ya, biar jelas ya. Itu nggih, Bu Indarti dan yang lain bagaimana? Nggih. Ya Bu. Nggih. Nah, ini juga kira-kira sebenarnya kalau ini Bu ya, harusnya duluan kita menyusun SOP dulu baru standar prodi ini bisa. Menurut saya kok nggak bisa bareng ya, Bu Indarti? Saya yang standar prodi itu belum terlalu paham sih Bu. Saya Kalau MBKM paham saya. MBKM karena Ya. sudah semester depan itu harus jadi. Gini Bu, yang waktu saya pengalaman di FIS itu ada sendiri SOP ya Bu ya. Nanti baru prodi, masing-masing prodi itu menyusun lagi standar prodi gitu. Banyak juga itu Bu. Nah nanti nggak apa-apa sih diawali mulai bulan apa misalnya. Cuma nanti kita harus ngecek lagi kira-kira digunakan nggak untuk akreditasi. Kalau digunakan kan kita juga harus push mempersiapkan ini. Nah gitu nih. Atau kita hijaukan juga ini begini. Sementara nanti biar kita perbaiki. Ya, Bu. Sambil saya nanti mencari informasi lagi. Mencari Terus, referensi lain nanti. Ini kira-kira diperlukan Itu apa harus saja? ketat itu Bu. Lah, Itu ya, dulu. ini. Karena itu memayungi prodi-prodi. Betul. Visi-misinya itu. Nah, ya. Ini kira-kira melakukan survei atau bagaimana, Bu? Bentuknya. Itu survei ya. Terus Ya. penyusunan sudah lah. Loh, kalau Kemudian yang dokumen pendukung bahwa kita sudah menyusun visi misi sesuai dengan kriteria itu sudah punya belum kita? Yang menyusun visi misi siapa? Ya pimpinan, Pak Dir. kayaknya ya Pak Dir kayak sudah ada Bu. Kita tuh visi misi itu saya pernah baca itu sekilas sudah kayaknya. Iya pernah dibacakan, tetapi kita Ya. punya dokumen enggak bahwa visi misi itu ada prosedur, banyak prosedur yang harus di. Iya,
Betul. Harus ada SK-nya, tim penyusunan visi misi, kemudian Iya. yang penting buktinya itu loh Bu. Iya, berarti Ya sudah berlalu nggak apa-apa, tapi kita mengupayakan ada bukti. Berarti apa ya? Dokumen ya, begitu ya. Penyusunan dokumen ya. Ya, penyusunan dokumen ya. Dokumennya aja ya, kan? Atau melengkapi ya. Dokumen ini. Ya. Terus tadi penyusunan dan sosialisasi gitu aja Bu ya. Nggak usah survei. Ya. Nah, nanti jadi kayak misalnya Bu Vivit ini misalnya Mei itu ada satu output SOP itu yang akan diupload misalnya dibagi karena Bu Vivit melingkupi ini. Kalau Bu Indarti mengupload laporan Monef misalnya begitu. Kalau Bu Dia misalnya mengupload ya yang dokumen UPPS untuk LKPS itu. Kok dalam bayangan saya begitu ya. Terus apa ini tadi? Tak ganti mau apa? Penyusunan yang panjang tadi loh. Coba yang panjang tadi. Oh iya. Itu ada penyusunan dan sosialisasi. Enter ya? Iya. Oh enggak mau ya. Di atas sudah benar ya? Oh enggak mau ya. Di atas sudah benar nih, Bu. Sudah, klik kanan aja, klik kanan di ini. Oh, ini loh, Bu. Nah, ampun. Oke. Nah, terus kira-kira ini masih ditambah atau bagaimana? Bu, ininya. Ini timeline-nya bagaimana? Itu secepatnya lah, Bu. Itu secepatnya. Sekarang yang pertama kayaknya itu, Bu. Berarti mulai ini ya. Mulai ini sampai Juli. Ya. Ya toh, karena ini terkait dengan dokumen LKPS LED nggih. Ya. Agak lama. Ini saya hapusnya nggih. Karena kan harus collecting itu. Nah, ini enggak apa-apa loh misalnya ada tambahan lagi. Mungkin setelah kita mencermati LED dan LKPS mau ada tambahan, ada pengurangan, nanti akan bisa kita revisi lagi gitu, Bu. Nah. Ya, Bu. Kita meeting paling minimal seminggu sekali lah, Bu. Rutin. Siap. Rutin aja, Bu. Kita rutinkan, Bu, karena kita memang pekerjaannya banyak. Yang Bu Indarti tadi dalam kalau untuk review LKPS ataupun LED itu nanti saya misalkan menyusun minta bantuan untuk tim GPM yang lain gitu bisa apa mboten nggih. Kan kalau sendiri semua kan ya segitu banyak waktunya timingnya untuk mengatasi semuanya. Kalau saya nanti koordinasi membagi gitu boleh nggak Bu Roni? Ya. Sebenarnya kalau nggak salah itu kalau untuk ini kan kalau sudah jadi SIM PPM-nya itu kan otomatis kayaknya ada yang melakukan review, Bu ya. Itu biasanya kan dari SPM ini. Cuman dari pusat, kita dari PPM. ini kalimat kita ini bukan review ya. Ini harusnya penyusunan LKPS ya. Oh. Iya toh? Penyusunan dulu ya. Dari PPM gitu ya. Iya. Ya kita ngundang Bu Prima lagi, Bu. Iya, yang dulu itu yang sudah berjalan kan sarjana itu Bu ya, bukan yang terapan. Yang keilmuan itu sudah berjalan tuh yang melakukan review itu bertukar Bu, bertukar per-review. Jadi prodi ini mereview prodi lain gitu ya. Nah, itu seperti itu sih Bu, bukan di tingkat ini UPM kayaknya malah waktu itu Kaprodi malahan yang mereview antar Kaprodi. Nah ini berarti jangan pendampingan ya. Oh ya udah. Ya karena ini banyak kita sih di UPPS. Yang Bu Indarti tadi Monef ini kira-kira kapan Bu ya untuk memastikan ini loh ada timeline-nya. Ngapunten ke Bu Indarti lagi.
Ini kan untuk ngecek sebagai bahan LKPS ya Bu ya. Kira-kira berarti ya kita sebelum pastikan sebelum Juli. sebelum Juli ya Bu ya. Kira-kira ini Bu ya, supaya kita, Pak, Bu, jenengan kurang ini ya. Misalnya di sini Kak Bu, akhir Juni. Ya, kasih waktu panjang aja Bu, nanti biar lebih fleksibel. Oke, berarti sampai awal Juli gitu. Ya. Saya tuh Juni ini, tapi nggak apa-apa sih, online bisa sekarang. Saya mau balik ke Taiwan Juni. Monef pengelolaan kurikulum, tadi itu apa ya? Nah, ini kan kayak tadi kecukupan apa? Ini Bu, ini kan ini Ibu ngecek yang ini, bantu mungkin ngecek ini loh, siapa? Oh iya, saling berhubungan sama itu tadi ya. Iya. Ya, berarti kira-kira di bulan ini sudah Ya mulai kuliah, Mei aja, mulai Mei aja. Mei ya, karena ini kan masih berjalan kuliah begitu ya Bu ya. Ya, kurikulum itu harus cepatnya ya. Ini Rabu. Mei aja. Mei wis mari kuliah porong ya. Bu, kita tuh terakhir kuliah itu sebelum Lebaran loh Bu. Iya Kak itu ya. Enggak, itu masih ini ya, habis Lebaran tuh masih belum ada. Ya? Berarti ini ya habis Lebaran tuh kira-kira ini lah Bu. Atau minggu ketiga. Seluruh bulan Mei itu aja Bu. Oh, siap. Kan ada 10 prodi ya. Oke. Lajeng yang ini, Monef ini. Itu Juni ya? Juni ya? Juli. Juli Bu, Oh, saya Juni mau Juni ya? Juli? Juli 2 minggu ya? Awal? Ya. Ampun. Bu Vivit bagaimana? Apakah ada tambahan mungkin? Ini aja sudah banyak SOP ini. Untuk sementara itu dulu saja Bu. Oh, Ini kan juga siap. Banyak PR-nya. Iya Pak, itu. Sekarang beralih ke Pak Widi. Divisi lengkapnya apa ya namanya? Pengolahan data. Nah, monggo, Pak Widi. Iya, Bu. Ya mungkin yang survei ini mungkin bisa mulai bulan Mei awal, Bu. Bulan Mei awal langsung gas Pak Widi. Oke, karena kan ngejar masih perkuliahan mahasiswa kan juga. Survei pengguna. Pengguna itu kira-kira yang kita survei itu kayak yang misalnya kan ini D4 ya Pak ya. Berarti kan belum ada belum alumni. lulusan. Yang magang itu Bu mungkin. Belum magang juga. D4 belum magang. Terus ini pengguna apa Pak? Pengguna lulusan atau pengguna apa? Prodi Bu? Dosen, mahasiswa, tata usaha. Itu kan pengguna gitu. Oh nggih. Itu juga ada Bu itu kan di Kalau mitra mungkin ya itu kan kita masih kesulitan juga, masih meraba-raba. Iya, masih meraba-raba. Ini saya masukkan. Kalau pengguna itu kayaknya Gimana Bu? Kalau mahasiswa memang ada, cuma di mana ya mahasiswa? Itu kalau mahasiswa itu survei ininya semuanya itu kan ada instrumennya itu di. Ada instrumennya. Nanti Dan kalau itu misalnya dilakukan setiap semester kayaknya. Iya. Jadi 2 kali Bu,
semester Iya, 2 sama kali ya. Nggih. Iya, kalau nilai 4 2 kali kayaknya. Ayo, aduh. Itu prodi saya juga belum lakukan. Belum, Pak. Belum, Bu. Ini banyak-banyak prodi yang belum tahu, Bu. Beneran, ya Allah. Aduh, nanti malam ini. Nanti malam belajar ini ke KPS lagi. Ya, nanti kan mungkin Belajar instrumennya. Jadi itu punya. Ya, Bu Dia nggak apa-apa. Nanti mengagendakan rapat dengan apa itu membedah LKPS dan LED terkait dengan data yang harus disiapkan UPPS. Minggu depan hari apa? Kita manut begitu. Nanti biasa koordinasi dengan Bu Dia. Nah, ini kan sementara kemarin kan per tahun kemarin belum ada kita di SIM BPM yang D4 itu atau sarjana terapan. Ini kita lihat Pak ya nanti sudah ada apa belum dia. Kita itu kan masih di D3 semuanya ya. Itu dipindahnya kapan rencananya itu? Apakah harus dipindah? tunggu? Kenapa Bu? Tahu saya kok sudah dipindah ya Bu? Belum. Tahu saya sudah dipindah. Di PD Dikti saya masih D3. Di PD Dikti. Saya tadi malam tuh daftar prodi. Saya tuh daftar ini MBKM pusat. Saya tuh daftar MBKM pusat sebagai dosen itu saya masih D3. Oh, berarti malam berarti yang didapatkan di PD Dikti itu hanya nama prodi kita. Sudah masuk Pak nama prodinya? Dosennya belum. Oh, dosennya belum. Belum. Datanya belum. Nah, ini yang survei mitra, kalau misalnya belum memungkinkan, tapi harus semua kalau itu macam-macam. Itu ada Bu. Ya. Itu jadi misalnya kita ada dosen tamu. Habis dosen tamu kita harus ngasih. Boleh. Ada tuh. Gimana Pak Widi? Di pusat sudah ada instrumennya. Saya kemarin lihat-lihat. Bisa saja nanti ke mana ke kaprodinya saja nanti mungkin mereka ada info-info yang lebih akurat lagi mengenai hal itu. Tapi jadi kan misalnya ini kan akhir ya kita share ke kaprodinya yang mungkin lebih tahu detail mengenai apa namanya mitranya itu. Gitu Bu. Iya, kita sekalian usul ya. Mungkin usul atau saran ya, mungkin bisa dimintakan ke PPTI atau ke mana ke Pak Direktur mengenai pembuatan website GPM itu Bu. GPM vokasi mungkin untuk mengontenkan data-data yang bisa diakses oleh prodi-prodi di vokasi Bu. Iya, maksudnya yang di SIM PPM itu Pak, kita ngecek kalau memang belum ada mendorong supaya segera dimasukkan begitu Pak Wiji maksudnya. Iya, belum ada loh itu. Jadi itu nanti sebagai catatan supaya memasukkan semua prodi vokasi itu ke SIM PPM. Pak ini tadi katanya kan yang bagus kalau nilai 4, survei ini kan per semester 2 kali Bu, setahun 4 kali. Gimana Bu Indati? 2 kali. Nah, ini berarti kan harus kita ini kan Pak, kalau bisa kita beri waktu 2 minggu, sebulan nih kan Pak. Nanti kita baca lagi Bu, saya agak lupa. Nanti kita belajar lagi. Kira-kira kan ini kayaknya berbarengan Pak Widi ini kayaknya. Sekalian jadi karena semester ada kayaknya itu. Iya. Nah, artinya semester depan kan juga harus ada, Ada, ya. Nah, kira-kira dilaksanakan di Desember menjelang akhir ya. November atau November monggo. November mawon November mawon warna. Atau Desember Bu, takutnya November masih atau November pertengahan sampai Desember pertengahan gitu. Siap. Nah, ini juga begitu kita samakan aja Nah, terus upload data ini kan belum ada ini, memang ini kita kosongkan dulu. Atau gini Bu, diganti aja namanya ngecek data dulu aja di prodi itu ada enggak di SIM PPM itu. Bu itu harus secepatnya loh Bu, itu gimana sih caranya supaya
Ada. Katanya itu Bu, kemarin tuh SPM sudah minta ke PPTI supaya masukkan. Itu belum dieksekusi Bu. Gitu ceritanya tuh begitu. Berarti kan vokasi harus berkirim surat. Harus melalui vokasi bikin surat ke Pak Warek 1 ya kan? Nah, Warek 1 menugaskan ke PPTI biasanya begitu. Nanti kita sampaikan misalnya apa masukan rapat kita hari ini begitu nggih Bu nggih ke Pak Warju begitu. Nanti supaya ditindaklanjuti begitu. Selain ini tadi, selain kita buat program kerja kan ada tadi terkait dengan deadline penyusunan kurikulum itu atau diputuskan mana yang dipakai yang mana kan harus jadi gitu. Juga ini tadi masuk SIM PPM. Nah ini audit kriteria ini loh yang dilakukan oleh ya ini ya nggak apa itu saja Bu, nanti mungkin sambil ngecek di SIM. Iya ini biar ini kayaknya di ranahnya SPM kayaknya Pak ini Pak. Tapi ya kita tetap ini aja ya. Terus survei ini seingat saya kok ya. Nah ini sudah berbasis ini data ini mendukung untuk data UPPS ini Pak. Iya, ini untuk data UPPS. Oh ya itu maksud saya yang mahasiswa tadi ternyata di bawah itu. Berarti yang di atas itu memang lulusan pengguna itu. Lulusan berarti itu. Iya, yang mahasiswa yang bawah itu berarti. Ya. Pelaksanaan proses pendidikan, nah itu kan mahasiswa. Berarti kan kira-kira kan yang punya itu ya, bukan? Ini Pak, bukan ya ini di internal kita Pak, internal masing-masing prodi. Iya. Ini untuk isian LKPS Pak, dan LED gitu loh. Berarti karena ini nanti digunakan untuk mendukung isian UPPS juga dan juga dokumen akreditasi prodi. Berarti yang nomor 1 tadi mungkin bukan yang ini Bu, mungkin penggunanya termasuk pengguna lulusan mungkin yang dimaksud itu. Ya itu nggak usah. Iya. Kan kita belum ada lulusan. Ya kira-kira ini pengguna lulusan mungkin ya kita ini dulu ya. Kalau mitra ini berarti stakeholder Bu ya, kayak tadi boleh dosen tamu boleh Pak. Ya, Jadi masih bisa yang itu. Nanti survei pengguna saya tanyakan dulu ya. Ini yang survei ini. Ya nanti di Mei tadi ini Bu, ini Mei ini. Yang tadi di bidang sini. Nggih. Itu memang dikumpulkan saja Pak yang itu loh yang di LKPS itu kan ada survei itu kan sudah ada ininya, sudah ada butir-butirnya, tinggal dikumpulkan, dibikin Google Form, nanti tinggal bagi-bagi ke UPM. Ya, terus yang di pusat, UNESA pusat itu ada diklik kerjasama, nah itu ada survei itu mitra stakeholder, ada yang berbahasa Inggris, ada yang berbahasa Indonesia. Kemarin saya lihat. Pak Widi, ada nggak akun UPM? Nggak punya Bu. Indati bisa lihat karena ada akun UPM ya? Atau enggak, saya nggak punya juga. Saya itu cuman bantu ke prodi saya untuk akreditasi Bu. Saya tuh nggak punya jabatan apa-apa. Karena kan saya sekolah. Lah itu sama dengan atau saya Bu. Ini punya terus di screenshot Bu. Ya, nanti kayaknya ini kelihatannya kok ya nanti saya coba downloadkan Pak ya, bisa kok download. Itu saya lihatkan. Punya hak aja yang bisa. Ya termasuk mendaftarkan ya supaya punya akun itu UPM kita. Kalau nggak punya akun ya nggak bisa loh. Bisa gerak. Nah, itu yang utama Bu, harus secepatnya Bu, dalam 1 minggu ini harus punya SIM PPM. Jadi, mendesak Pak Widi, jadi yang nomor 5 ini berbarengan Pak ya. Kalau semester ini di bulan Mei, semester depan di bulan akhir Desember dan Nah, ini karena berbarengan sekali mendayung begitu. Maksudnya mungkin nanti saya buatkan poin-poinnya, mungkin nanti saya share di grup supaya
ada masukan dari rekan-rekan mengenai hal tersebut. Poin-poinnya. Bapak Ibu, kira-kira cukup itu ya rapat hari ini ya. Ini yang akan mungkin besok kita florkan dengan grup UPM supaya UPM juga mengikuti jadwal yang kita tentukan begitu. Nanti otomatis kalau misalnya ada pertanyaan dari masing-masing UPM, mungkin nanti masing-masing divisi juga mensupport untuk membantu menjawab ya terkait dengan masing-masing kegiatan yang atau program yang di bawah divisinya. Begitu nggih. Besok itu yang hadir Ketua UPM, GPM full team, kemudian insya Allah pimpinan mungkin kalau nggak lengkap ya yang mewakili begitu kira-kira. Demikian nggih, Bapak Ibu, rapat bisa kita akhiri tepat pukul 11. Bu, sebenarnya itu dengan daring pun sebenarnya bisa. Nah, ya besok nggak apa-apa. Kemarin masalahnya Bu, banyak yang kayak Pak Dadang itu pengen kenal gitu loh Bu, karena kita kan banyak yang nggak sefakultas gitu ya Bu ya. Nah, ya itu Bu, maksudnya. ya besok perdana perkenalan ya Bu. Ya gitu. Perkenalan tetap pakai masker. Insya Allah kan ruangannya juga luas, jadi kita setting semoga masih bisa berjarak lah Bu, nggak empat-empatan begitu ya. Oke. Ya Bu. Gimana Bu ruangannya Bu? Nanti besok itu kita di undangan itu kan di K2 ya Bu ya. Nah nanti kalau ada perubahan tempat akan kita sampaikan di grup. Kemungkinan kok berubah di ruang K4 begitu ya. Di sebelahnya ruangnya direktur nanti. Insya Allah begitu. Karena tadi kita di sana kan menggunakan WiFi agak ada hambatan. Mending kita menggunakan di ruang rapat ini. Pimpinan itu luas Bu tempatnya. Demikian Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya secara virtual dalam rapat program kerja GPM Vokasi. Terima kasih, semoga kita tetap sehat selalu. Ke depan kita bisa mengemban amanah yang juga berat ini ya, dan kita berharap nanti kita endingnya program-program kita itu bisa tercapai begitu. Jadi saya atau juga Pak Ketua juga maupun juga pimpinan itu sangat berharap dukungan penuh dari Bapak Ibu sekalian. Lupa absennya Bu, sudah saya share di grup. Oh itu di grup sudah ada link absen untuk rapat, monggo diisi. Nah sekian saya foto dulu. Oh rapat dulu, foto-foto. Iya betul. Di rapat perdana kita. Iya bentar saya. Foto dulu. Iya. Iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Bibit, Bu Dia, Pak Widi. Bapak. Alif Ibu. Iya,